Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111030. Di sini saya akan membacakan materi tentang bisnis model. Latar belakang. Bisnis model merupakan konsep yang penting dalam dunia bisnis yang merujuk pada cara sebuah perusahaan merancang, menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan yang ditawarkan. Beberapa materi yang dapat Anda eksplorasi tentang bisnis model. Yang pertama, komponen bisnis. Model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat yang populer digunakan untuk para pengusaha untuk merancang model bisnis mereka. Jenis-jenis model bisnis. Ada banyak model bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan, seperti penjualan langsung, instansi pelangganan, pembelian berulang jaringan, dan lain-lain. Inovasi model bisnis. Inovasi dalam model bisnis ini menjadi kunci keberhasilan dan persaingan pasar. Ini termasuk mengidentifikasi cara baru untuk mendapatkan pendapatan, menjangkau pasar yang berbeda, atau memperbaiki efisien operasional. Analisis model bisnis. Penting untuk secara teratur menganalisis dan mengevaluasi model bisnis perusahaan untuk memastikan berkelanjutan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Semakin pentingnya berlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam bisnis telah mendorong banyak perusahaan untuk mempertimbangkan model bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemodelan bisnis digital dengan penggersangan ke arah digitalitas. Pemodelan bisnis digital telah menjadi fokus utama bagi banyak perusahaan. Ini melibatkan pengguna teknologi untuk meningkatkan proses bisnis, memberikan pengalaman yang baik, dan menciptakan nilai tambah. Pembelajaran berkelanjutan entrepreneurship melibatkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pengusaha harus terbuka untuk menerima umpan balik. Dengan memahami konsep dan paradigma entrepreneurship, individu dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kewirausahaan dengan memahami yang lebih baik tentang peluang dan prinsip yang berdasarkan. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah Team Foundation. Latar belakang. Yang menyediakan berbagai alat layanan untuk mendukung pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif. Beberapa komponen utama dalam ekosistem Team Foundation, termasuk Team Foundation Server. Ini adalah solusi berbasis yang menyediakan kontrol versi kode sumber manajemen project. Pelapor otomatis membangun pengujian dan manajemen rilis. TFS memungkinkan tim membangun untuk kerjasama secara efisien. Team Foundation Service (TFS). Ini adalah versi berbasis cloud dari Team Foundation Service. Dengan TFS, tim mengembangkan dapat mengakses alat dan layanan yang sama seperti TFS, tetapi semuanya di-host secara online, memungkinkan akses dari mana saja dengan koneksi internet. Kontrol versi Team Foundation adalah sistem kontrol versi yang disediakan oleh Team Foundation Service dan Servers. TFVC memungkinkan pengembangan untuk kode sumber mereka dalam repository sentral, mematuhi perubahan dan berkolaborasi dalam mengembangkan perangkat lunak. Build Team Foundation (TFB Build) adalah sistem otomatis pembangunan yang disediakan oleh tim pengembangan dapat membangun proses pembangunan otomatis untuk membangun, menguji, dan merilis perangkat lunak mereka dengan lebih efisien. Dengan menggunakan alat layanan, tim pengembangan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kolaborasi dalam pembangunan perangkat lunak mereka. Team Foundation yang digunakan dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak yang menggunakan teknologi Microsoft seperti Visual Studio dan .NET, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan alat pengembangan lainnya.
Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah Startup Opportunity. Latar belakang pertanian berbasis teknologi. Indonesia adalah negara agraris dengan layanan yang luas. Peluang startup di sektor pertanian termasuk teknologi persaing untuk meningkatkan hasil pertanian. Platform Compress untuk memasarkan produk pertanian secara langsung kepada konsumen. Dan solusi menjamin pertanian berbasis data untuk membantu petani mengoptimalkan produk mereka. Pendidikan daring, adopsi teknologi di sekitar pendidikan Indonesia semakin meningkat. Startup dapat memanfaatkan peluang ini menggunakan platform pembelajaran daring yang interaktif dan diakses oleh siapapun di seluruh Indonesia. Aplikasi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh atau solusi e-learning yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Pelayanan kesehatan digital semakin diminati di Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Peluang startup di sektor ini termasuk aplikasi kesehatan untuk konsultasi dokter secara daring. Platform menunjukkan data kesehatan yang aman dan teknologi untuk memantau kesehatan mandiri. Peristiwa dan perjalanan. Indonesia adalah destinasi peristiwa populer dan kekayaan alam yang melimpah. Peluang startup di sektor pariwisata dapat perjalanan termasuk platform pemesanan tiket atau akomodasi. Aplikasi panduan wisata yang menyediakan informasi tentang definisi atau atra lokal serta solusi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Fans terus berkembang di Indonesia didorong oleh penetrasi yang tinggi dan meningkatkan perangkat seluler. Startup dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan aplikasi pembayaran digital, platform peer-to-peer lending yang menyediakan akses modal bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional atau solusi asuransi yang terjangkau. Fokus pada penggunaan. Penggunaan harus menjadi pusat perhatian dalam teknoferenship. Memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi pengguna adalah kunci untuk menciptakan produk atau layanan yang sukses. Teknoferenship harus terlibat dalam penelitian pasar, pengujian produk, dan umpan balik penggunaan untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Dengan memperkuat dan mengintegrasikan 5 pilar teknoferenship, para pengusaha dapat memaksimalkan potensi teknologi untuk menciptakan nilai tambahan yang signifikan dalam bisnis mereka. Materi selanjutnya yang saya bacakan adalah Customer Persona. Latar belakang. Customer Persona adalah referensi fiktif dari segmen target pelanggan yang diarahkan untuk membantu memahami preferensi. Identifikasi karakter utama. Consumer persona mencakup berbagai informasi tentang pelanggan finansial seperti demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan, pekerjaan, minat, kebiasaan, serta masalah atau tantangan yang dihadapi. Memahami kebutuhan dan motivasi. Dengan memahami kebutuhan, motivasi, dan tujuan dari sudut pandang pelanggan, bisnis dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dari dan relevan. Membangun pemasaran dan pengembangan produk. Dengan memiliki yang mendalam tetapi siapa pelanggan potensi mereka, bisnis dapat menghasilkan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat membantu pesan yang lebih terarah dan relevan, serta mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling efektif untuk menciptakan target audisi mereka. Mengukur kinerja dan pengembangan keputusan. Customer perusahaan juga dapat digunakan sebagai alat pengukur kerja bisnis dan mengambil keputusan strategi. Secara keseluruhan, customer persona adalah alat penting dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk, membantu bisnis untuk memahami dan menghubungi pelanggan mereka dengan lebih efektif serta memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Materi yang selanjutnya yang saya bacakan adalah empathy map.
Empathy map adalah visual yang digunakan untuk memahami lebih dalam pengalaman, pemikiran, perasaan, dan kebutuhan dari segmentasi target pelanggan. Komponen utama dari sebuah empathy map adalah bagaimana mengidentifikasi siapa yang sedang dioperasi atau segmentasi pasar yang diinginkan. Mencakup apa yang pelanggan lihat dalam konteks produk atau layanan tertentu. Mencakup apa pelanggan dengar dengan berbagai sumber termasuk iklan. Mencakup perilaku dan interaksi verbal pelanggan, dan mencakup pemikiran, perasaan, batin pelanggan. Gains ini adalah hasil positif dari diharapkan atau diperoleh pelanggan dari penggunaan produk atau layanan, serta bagaimana mereka merasakan dan memahami. Dengan menggunakan empathy map, tim dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengalaman dan memenuhi kebutuhan mereka yang lebih baik. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.